Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran PPKN untuk kelas 10. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian kali ini kita masuk kepada pembahasan bab yang kedua, yaitu Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa saja materi yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 25A yang mengatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Ya. Dari batas wilayah ini nanti kita akan bagi lagi menjadi ada yang namanya wilayah laut. Nah, wilayah laut ini, wilayah laut, wilayah udara, dan wilayah darat. Tapi kita spesifik dulu tentang wilayah laut Indonesia. Nah, wilayah laut Indonesia ini terdiri atas ada yang disebut dengan zona laut teritorial. Kamu ini tidak asing tentang laut teritorial. Kemudian berikutnya ada zona landas kontinen. Dan yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, seperti tampak dalam gambar, itu terlihat gambar zona laut teritorial Indonesia, landas kontinen, dan ekonomi eksklusif. Bagaimana penjelasannya? Di dalam kotak yang kecil, itu ada tugu di sebelah kirinya itu, lalu sampai dengan garis merah, itu yang disebut dengan zona laut teritorial. Luasnya berapa mil? Luasnya 12 mil kalau laut teritorial itu. Nah, laut teritorial ini mempunyai hak yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena laut teritorial itu ada laut kedaulatan Republik Indonesia. Siapapun, kapal manapun yang terindikasi masuk wilayah itu, maka negara kita boleh mengambil tindakan di situ, ya. Tentu tindakannya tidak langsung main hakim atau main tembak, tidak. Tentu ada persuasifnya dulu, ya, dengan memberitahunya, kemudian dengan mengirim sinyal atau memberikan informasi bahwa Anda telah memasuki laut teritorial Indonesia. Tapi begitu tidak diindahkan, maka TNI, dalam hal ini TNI Angkatan Laut, boleh mengambil tindakan atas pelanggaran terhadap laut teritorial tersebut. Kemudian berikutnya dari yang batas yang merah yang kecil tadi itu sampai ke batas yang merah yang belum sampai ujung ya, tapi mendekati gambar kapal itu namanya zona landas kontinen. Zona landas kontinen ini adalah zona di mana semua kekayaan laut boleh dieksplorasi oleh negara kita di zona landas kontinen ini. Dan di wilayah ini pun tidak boleh ada kapal asing yang melintas atau yang masuk di wilayah zona ini. Mengapa? Karena zona ini juga menjadi bagian daripada wilayah laut Indonesia. Hanya sifatnya tidak bisa seperti laut teritorial tadi yang boleh mengambil tindakan secara tegas. Tapi di sini hanya boleh bisa mengambil tindakan-tindakan yang persuasif seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif.
Nah, zona ekonomi eksklusif itu batasnya mulai dari yang garis yang dari kecil itu sampai dengan selesai, atau dari awal batas laut teritorial itu sampai dengan batas yang akhirnya itu yang ada di kapal itu luasnya 200 mil. Nah, di dalam zona ekonomi eksklusif ini, apabila mau mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya, boleh, tapi tidak hanya Indonesia, negara yang berdekatan atau bertetangga itu juga boleh melakukan eksplorasi di situ. Hanya ada pembagiannya di situ. Jadi inilah penjelasan tentang wilayah laut Indonesia. Jadi kalau kita mau pertegas bahwa yang paling ekstrim yang boleh mengambil tindakan tegas itu ada di wilayah laut teritorial. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang berikutnya adalah batas wilayah negara kita. Batas wilayah negara kita itu ada batas sebelah barat. Sebelah barat itu dibatasi oleh Singapura, oleh Malaysia di situ, ya. Kemudian ada Thailand di sebelah baratnya, ya. Kemudian di sebelah timurnya ada Papua New Guinea, ya. Ada Timor Leste ada di sana, sebelah timur ya. Kemudian sebelah utaranya ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, dan Filipina di sana. Nah, kemudian di sebelah selatannya itu Samudra Indonesia, Samudra Atlantik. Ya. Nah, kalau lebih jauh lagi itu ada benua Australia sebagai batas paling selatannya di situ. Itu tentang batas-batas wilayah laut negara Republik Indonesia. Nah, berikutnya kita lihat ini yaitu tentang kewarganegaraan. Nah, mungkin kamu tidak asing juga tentang kewarganegaraan ini. Siapa sih warga negara? Warga negara tentu semua orang yang berada di dalam wilayah suatu negara. Nah, itu berstatus sebagai warga negara. Nah, sebelum terlalu jauh kita kupas tentang warga negara, lebih dulu kita ingin tahu ada yang namanya asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan itu terdiri atas asas ius sanguinis atau asas keturunan. Pengertiannya bahwa warga negara Indonesia dimanapun dia lahir, asal kedua orang tuanya orang Indonesia, maka dia tetap menjadi warga negara Indonesia. Mau lahir Amerika, mau lahir di Thailand, mau lahir di Saudi Arabia, mau lahir di Australia, maka dia tetap sebagai warga negara Indonesia. Karena apa? Karena dia orang tuanya keturunan Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada asas ius soli atau tempat kelahiran. Nah, menurut beberapa negara, teori ini mengatakan bahwa seorang disebut warga negara suatu negara apabila dia lahir di wilayah negara tersebut. Misalnya, ada warga negara India lahir di Indonesia. Karena tempat lahirnya di Indonesia, maka dia dianggap warga negara Indonesia. Kemudian ada warga negara Indonesia, tempat lahirnya di Hong Kong, maka dia dianggap sebagai warga negara Hong Kong. Ada warga Indonesia, tempat lahirnya di Amerika, maka dia dianggap sebagai warga negara Amerika. Ini menurut asas ius soli. Nah, sekarang apakah Indonesia menganut asas yang mana? Tentu saja Indonesia menganut asas ius sanguinis, ya, yaitu asas keturunan, tidak menganut asas ius soli. Nah, selanjutnya ada yang namanya asas bukan asas ya. Ada persoalan yang timbul akibat kedua asas ini. Ya, ada persoalan yang timbul akibat diterapkannya kedua asas ini. Apa itu? Yang pertama, apatride. Nah, apa itu apatride?
aturannya tidak. Apatrida artinya kewarganegaraan. Berarti apatrida adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kok bisa? Bisa. Bagaimana penjelasannya? Nah, penjelasannya adalah apabila seorang berkewarganegaraan Amerika, kemudian Amerika itu asasnya usually atau tempat kelahiran. Kemudian lahir di negara Jepang, asasnya Yusamuinis. Maka ke orang ini atau anak ini dianggap sebagai dianggap ini tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrida karena beda asas di situ. Nah, tetapi sebaliknya bisa terjadi juga yang namanya bipatride atau bipatrid. Ini apabila seorang yang berkewarganegaraan Prancis lalu asasnya di sana Jus Samuinis, kemudian lahir di negara yang manut asas tempat kelahiran atau Yusoli, maka anaknya ini disebut bipatrid atau memiliki dua kewarganegaraan. Ya, bisa terjadi karena itu. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Apatrida dan bipatrida ini. Kalau apatrida atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan ini, caranya adalah dengan mengajukan proses kewarganegaraan di mana dia tempat dilahirkan atau di mana kedua orang tuanya berada. Boleh. Sedangkan bipatrida ini bagaimana supaya salah satunya dilepas, sebab tidak boleh seorang memiliki dua kewarganegaraan. Caranya adalah salah satunya dilepaskan kewarganegaraannya itu sehingga dia tetap memiliki satu kewarganegaraan seperti itu. Nah, kemudian akibat yang ketiga adalah memiliki banyak kewarganegaraan atau multi patrida ya, banyak kewarganegaraan. Nah, akibat apa yang timbul di sini tentu saja tidak diinginkan oleh seorang atau siapa saja memiliki banyak kewarganegaraan. Jadi asas yang dua ini bisa menimbulkan persoalan apatrida, bipatrida maupun multi. Oleh sebab itu, setiap orang harus memiliki satu kewarganegaraan saja. Mengapa? Karena kalau dia tidak memiliki satu kewarganegaraan atau lebih, tentu dia tidak bisa dilayani untuk meminta hak-haknya dan negara tidak akan melayani karena dia merasa bukan sebagai warga negaranya. Oleh sebab itu, tetap setiap warga negara itu harus memiliki satu kewarganegaraan saja. Bagaimana anak-anakku? Jadi kesimpulannya bahwa kewarganegaraan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai status seseorang untuk menentukan hak-hak dan kewajibannya. Kita mau berbuat apa atau melakukan apa itu harus jelas kewarganegaraannya ya. Nah, jadi kalau tidak jelas kewarganegaraannya, ini akan kehilangan hak-haknya sebagai individu maupun sebagai manusia. Baik, sampai di sini barangkali pertemuan kita, dan nanti dari penjelasan tadi tentang wilayah negara sampai kewarganegaraan ini akan ada latihan soal yang harus anak-anak jawab ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan tidak ada kesulitan dalam memahami materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Terima kasih dan selamat pagi.